Mungkin Rung bisa merasakan kehadiran Kade. Rung menoleh sekilas ke belakang tempat Kade tengah menatapnya dengan berlinang air mata. Setelah Rung pergi, Kade pun bersujud di kaki nenek dan ibu. Selamat tinggal ibu, nenek. Tentu saja tak ada seorang pun yang bisa melihatnya, tapi seolah menjawab ucapan perpisahannya, ibu tiba-tiba berkata, "Semoga kau terlahir kembali di kehidupan berikutnya sebagai putriku lagi, nak." Rehat sejenak dari pembacaan mantranya, Pordet berusaha keras menahan air matanya saat dia menggenggam erat tangan Kade dan berusaha memohon padanya untuk kembali. "Tolong jangan tidur terus seperti ini, hatiku sakit, tolong kembalilah, jangan pergi jauh." Sepanjang malam dia terus merapal mantranya. Setetes air matanya mengalir membasahi pipinya kalau teringat Kade yang masih belum sadarkan diri. Keesokan harinya, ayah terbatuk-batuk tapi ia menolak minum demi meneruskan semedinya untuk Kade. Kuning pun terus berdoa tiada henti, tapi tiba-tiba ayah tersenyum seolah merasakan sesuatu. Dan seketika itu pula Kade akhirnya kembali ke rumah itu. Tapi sayang, rohnya masih belum kembali ke tubuhnya. Saat ada pelayan lewat, pelayan itu tidak melihatnya sama sekali dan melewatinya begitu saja. Tiba-tiba ada yang menyentuh tangannya. Kade berbalik dan kaget melihat Karakadela yang berdiri di hadapannya. "Apa kau akan mengambil alih tubuhmu kembali?" Karakade menyangkal dia sudah tidak amalan lagi di dunia ini. Jadi bagaimana mungkin dia kembali ke tubuhnya? Dia sudah mati 4 tahun yang lalu saat mereka berdua pertama kali bertemu. "Terima kasih Pi Kade Surang karena kau telah melakukan dharma untukku selama ini. Dan juga karena kau telah menjaga Pipin dan Piem juga. Lalu bagaimana denganmu sekarang?" Karakade mengaku ada kalanya dia kesakitan, tapi dia tidak begitu menderita seperti dulu. Dia sudah berdosa karena membunuh seseorang. "Barusan kau memanggilku Pi. Apa kau sungguh-sungguh adik kembarku?" Karakade membenarkan mereka bersaudara dalam banyak kehidupan dan dimensi. Di dalam dimensi hidup Karakade, Kade Surang meninggal saat dia masih bayi. Sementara dalam dimensi hidup Kade, Karakadela yang mati duluan saat masih bayi. Karena karmanya, Karakade jadi tidak bisa melanjutkan hidup untuk mengumpulkan amalan. Bagaimana bisa serumit ini? Heran Kade. Dia sungguh tidak mengerti kenapa karma mereka seburuk ini. Kenapa mereka saudara kembar tapi salah satunya harus mati lebih dulu. Kade berusaha menghentikannya karena dia masih ingin tahu lebih banyak dan langsung nyerocos tanya-tanya bagaimana nasibnya, apakah dia akan terlahir kembali, bagaimana nasib Pordet, dan apakah Rungrit itu benar-benar reinkarnasinya Pordet. Karakade menegaskan bahwa Kade sudah terlahir kembali di dalam tubuhnya 4 tahun lalu. Sedangkan Pordet dan Rungrit, mereka berdua memang sudah ditakdirkan pada setiap kehidupan dan dimensi. Itu adalah lingkaran takdir cinta, bahkan sekalipun ada karma buruk yang merintangi kalian, tapi pada akhirnya kalian adalah belahan jiwa masing-masing. Karakade pamit, dia sungguh berterima kasih pada Kade karena telah membuat Karakade jadi orang baik. Jika tidak, akan ada banyak orang yang mengutukinya dan itu akan membuatnya semakin tersiksa di neraka. Terharu, Kade langsung menarik Kade ke dalam pelukannya. "Aku akan menunggu kehidupan di mana kita akan terlahir dan tumbuh bersama-sama." Kade menangis haru mendengarnya. Dia akhirnya menghilang dan Kade langsung berlari kembali ke tubuhnya. Dia akhirnya bangun dan mengagetkan kedua pelayannya yang sontak mengerubunginya dengan tangis haru. Bahkan Prik pun begitu bahagia melihatnya sudah sadar. Pordet mendengar teriakannya. Seketika itu pula dia meninggalkan ritual pembacaan mantranya dan pergi ke Kade. Tapi sekarang setelah mengetahui kalau Pordet adalah Rungrit, Kade mulai menatapnya dengan berbeda. "Mae Karakade, kenapa kau menatapku seperti itu?" Cepat-cepat menguasai diri, Kade langsung mengomentari penampilan lusuh Pordet. Mendengar itu, Pordet sontak menarik Kade ke dalam pelukannya dan mendekapnya erat-erat. Kata-kata itu, "Kau kembali padaku, Mae Karakadeku." Di masa depan, kita melihat ibu dan nenek yang tengah melakukan dharma pada seorang biksu. Kita pernah melihat adegan ini di episode 5 saat ibu Kade berdema pada seorang biksu dan Kade mendengar suara doa ibunya. Tapi waktu itu tidak diperlihatkan wajah biksunya dan biksu itu ternyata tak lain tak bukan adalah Rungrit. Setelah menerima dharma mereka, dia mengucap selamat tinggal pada mereka sebelum akhirnya pergi dengan berlinang air mata. Pordet mengecup pipi Kade saking bahagianya. "Hatiku begitu menderita seolah tubuhku tidak memiliki jiwa dan hati. Tolong jangan tinggalkan aku lagi. Aku tidak ingin meninggalkanmu, tapi setelah aku menyentuh buku itu langsung menyengatku sampai ke kepalaku. Duniaku jadi gelap dan aku tidak bisa melihat apapun." Mendengar itu, Pordet langsung bergegas pergi mengambil buku mantra bulan itu lalu membawanya pergi.
Ayah penasaran dia mau membawa buku itu kemana. Pordet jadi bingung harus bagaimana, tapi kemudian dia bersikeras mengatakan kalau dia tahu apa yang harus dilakukannya, lalu pergi membawa buku itu entah kemana dan entah apa yang dilakukannya dengan buku itu. Semua orang berkumpul. Kedua pelayan KD yang mengaku duluan kalau mereka sebenarnya sudah tahu dia bukanlah Kara KD yang lama sejak KD memanggil mereka berdua sebagai Pipin dan Piam. KD juga memberikan uang pada pelayan, sesuatu yang tidak pernah dilakukan Kara KD yang asli. Rick mengaku bahwa sebelumnya dia mengira KD itu palsu dan pura-pura baik demi menutupi kejahatannya. Makanya dulu dia benci banget sama KD. KD geli mendengarnya, pantas saja Rick judes banget padanya. Terus sekarang bagaimana? Sekarang aku sayang Jouka. Rick bahkan bersumpah kalau dia tidak akan pernah mengizinkan Kunying memarahi KD lagi. Kalau Joey, dia mengaku mengetahuinya sejak saat Pordet tahu. Maksudnya sejak saat dia menyadari Pordet berubah hati dari membenci Kara KD menjadi cinta KD. Dia juga berubah hati. Pordet malu mendengarnya. KD sontak mengomeli Joey, dia membuat Pordet jadi malu saja. Lihat tuh, muka Pordet jadi merah merona begitu. Kuning menyimpulkan bahwa KD sudah berhasil memenangkan hati semua orang di rumah ini, termasuk Kuning juga. Sekarang, apa kau bisa memberitahu kami siapa kau yang sebenarnya dan dari mana kau berasal? Pinta ayah. Saya bukan orang lain dan aku tidak datang dari mana-mana. Aku adalah Kara KD dan Maying Kara KD adalah bagian dari diriku. Hanya saja diriku sendiri baru saja muncul ke permukaan, itu saja. Semua orang jelas bingung mendengar ucapannya yang bulat itu. KD menegaskan bahwa mulai sekarang dia adalah Maying Kara KD, sedangkan Maying Kara KD yang lama sudah tidak ada lagi. Tak lama kemudian mereka pun tiba di rumah Janwat dan disambut sendiri oleh Janwat yang perutnya besar. Oh wow, dia kapan nikahnya? Pordet kaget melihat perutnya. Aku tidak tahu kalau kau sudah menikah. Janwat akhirnya menginformasi kalau memang dia sedang hamil. Pordet kaget dia menikah dengan siapa. Seolah menjawab pertanyaannya, Ru muncul saat itu juga dari dalam rumah dan kontan membuat Pordet melongo. Terima kasih, aku sebenarnya berniat mengajak Maya Janwat untuk mengunjungimu. Kudengar kau sudah kembali. Pordet kagum juga pada Rung yang telah berhasil menaklukkan ibunya Janwat. Tapi Rung menyuruh Pordet untuk memuji tunangannya saja, dia yang sudah berjasa. Para pejabat istana dan para duta besar Prancis sudah berkumpul di depan istana untuk bertemu raja. Si duta besar Prancis yang baru itu tampak sibuk sendiri memperhatikan sekitarnya lalu menulisnya ke dalam buku jurnalnya. Sementara Luang Sorasuk berdiri agak jauh darinya dan mengamatinya dengan tatapan nanar. Sementara itu KD sedang membaca buku jurnalnya Pordet. Begitu para pria kembali tak lama kemudian, mereka menceritakan segalanya pada KD. Tapi KD tentu saja belum puas dan terus tanya ini itu. Dia penasaran seperti apakah duta besar Mercier Lalobere itu, apa dia suka menulis jurnal. Ayah membenarkan, tapi dari mana KD mengetahui hal itu? Tentu saja dari menduga. Duta besar pasti suka menulis jurnal seperti Pordet yang suka menulis dan Kunban juga. Tak lama kemudian mereka semua berkumpul di meja makan. Saat Kuning memanggil Rung dengan sebutan Kun, ayah mengoreksi kalau jabatan Rung sekarang sudah naik menjadi Luang Rung Narong Deca. Kunban juga dipromosikan sebagai Praya Kosati Badi. Sama seperti jabatan Kunlek dulu, KD langsung antusias menanyakan jabatan Pordet yang sekarang. Pordet malah diam saja sambil senyum malu-malu, maka Rung yang akhirnya menjawab untuknya. Kun Pimu sekarang dipromosikan sebagai Prasri Wisan Suntorn. KD bangga mendengarnya, jadilah kedua sejoli itu tatap-tatapan dengan penuh cinta sampai Rung harus berdehem untuk menyadarkan mereka. Tapi percakapan mulai berubah lebih serius saat Kunban membahas tentang Falcon yang sekarang jabatannya naik lagi dan diangkat menjadi Orkia Aklamaha Sainabadi, kanselir utama. Itu posisi yang sangat kuat. Posisi itu sudah cukup lama kosong. Berapa banyak kekuasaan lagi yang bisa dia dapatkan? Para pejabat kerajaan pasti akan semakin membencinya. Apa kita bisa menebaknya? Cemas ayah. Kunban mendengar gosip kalau Falcon membawa banyak sekali farang kemari untuk membangun benteng. Apakah menurut ayah hal itu bisa membuat raja marah? Di istana, Petraca sedang mengkonfrontasi raja karena menyetujui pembangunan benteng itu. Tapi raja terus bersikeras bahwa pembangunan benteng itu berguna dan menguntungkan. Makanya dia setuju dengan ide Falcon untuk mempekerjakan para farang. Falcon baru tiba di depan istana saat Luang Sorasuk muncul dan langsung mengkonfrontasinya perihal pasukan Prancis yang Falcon bawa kemari dengan alasan untuk membangun benteng. Falcon nyinyir mengingatkan Luang Sorasuk bahwa pembangunan benteng itu sangat penting. Kalau Luang Sorasuk terlalu nganggur dan tidak mengerti apa-apa, lebih baik dia mencoba melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat.
Buk, Bogeman mentah mendarat di muka Falcon. Kontat para pengawalnya langsung maju untuk menyerang Luang Sorasuk, tapi anak buah Luang Sorasuk pun tak kalah gesit menghadang mereka. Falcon pulang sambil merutuki Luang Sorasuk dengan penuh dendam. Lihat saja nanti dia bersumpah akan membuat Luang Sorasuk bertekuk lutut di bawah kakinya. Berusaha menenangkannya, Maria berniat ingin mengecek luka di bibir Falcon, tapi Falcon sontak mencekram tangannya dan mengira kalau Maria sedang mengejeknya. Maria menegaskan bahwa kata-katanya ini seharusnya membuat Falcon berpikir, karena apa yang dia lakukan sekarang ini justru menciptakan kecurigaan di negara ini. Dia bukan cuma membuat Prapi pindah agama, tapi juga mendesak kecurigaan terhadap Jauva Apaitot. Plak. Falcon sontak menampar Maria lalu menyeret ke arah ke atas bersamanya yang kontan membuat Maria cemas. Malam harinya Maria menambahkan hati sebelum dia masuk ke kamar Falcon. Namun langkah terkejutnya dia saat melihat Kara tidur bergelung bersama Falcon. Unprah, teganya kau melakukan ini. Kara terbangun mendengar suaranya, tapi Falcon tidak peduli dan meneruskan tidurnya. Maria sungguh kecewa pada Kara, dia membesarkan Kara sejak dia masih kecil. Tega sekali dia melakukan hal ini padanya. Aku tidak akan mengatakan apapun jika dia wanita lain, tapi kenapa harus Kara? Ini keterlaluan, Prawicayan. Kara langsung menangis dan berlutut di kaki Maria dengan penuh penyesalan, tapi saat Maria mengajaknya kembali ke Ayutthaya, Kara malah diam yang jelas menunjukkan kalau dia lebih memilih Falcon. Kecewa dan sakit hati, Maria langsung pergi dari sana. Kade membaca jurnal Pordet yang bercerita tentang perjalanannya ke Louvre. Itu adalah sebuah istana yang indah, elegan, dan megah. Benar-benar karya seni yang sangat indah. Setelah itu mereka melihat-lihat sebuah ruangan tempat penyimpanan berbagai macam mesin. Pada saat yang bersamaan, Pordet juga membacakan laporan yang sama pada Raja. Dia bercerita bahwa ada satu benda yang sangat luar biasa. Raja jadi penasaran benda apa itu, seberapa luar biasa. Itu adalah sebuah mesin yang bisa membuat orang dari lantai bawah ke lantai atas. Paduka yang mulia. Hah, lift? Prancis pada zaman itu sudah punya lift? Hebat banget ya. Kade tercengang membaca cerita Pordet, sama sekali tak menyangka kalau Prancis pada zaman itu sudah punya lift. Jika dihitung dari tahun 2561, tahun 2017 Masehi, berarti Prancis sudah memiliki lift selama 330 tahun. Begitu Pordet pulang, Kade langsung tanya apa reaksi Kunban. Pordet berkata bahwa menurut Kunban mereka tidak usah khawatir, ada banyak umat Kristen di Ayutthaya dan beliau berpikir bahwa ada banyak umat Kristen yang tidak dilindungi oleh raja dan diberi kebebasan. Maria pernah bilang bahwa suaminya Jenderal Des Frages membawa ribuan pasukan dari Prancis. Apa Pordet tidak melihat mereka? Sementara itu di istana, Petraca baru datang tapi malah melihat Falcon sedang membisiki sesuatu pada raja. Pemandangan yang kontan membuatnya kesal. Begitu Falcon pergi, Petraca langsung mengkonfrontasi raja karena mengizinkan para pasukan Farang itu tinggal di benteng Bangkok dan diberi makan juga. Raja menekankan bahwa kedatangan mereka adalah untuk membantu dan juga memberi ilmu pengetahuan untuk meningkatkan apa yang belum bisa mereka lakukan. Tuh Petraca pergi, anak buah Falcon menyarankannya untuk menyingkirkan Petraca dulu karena dia yang paling berbahaya. Tapi Falcon tidak sependapat. Falcon yakin kalau Petraca tidak akan bisa melakukan apapun padanya karena Petraca hanya punya pasukan gajah, tapi tidak punya prajurit. Sebanyak apapun gajah tidak akan bisa melawan senapan. Petraca tiba di rumah Pordet tak lama kemudian setelah mendengar kalau guru Ciprakao ada di sini. Tanpa basa-basi, ia mengaku kalau ia baru saja bertengkar dengan raja. Dan tentu saja Kade langsung memajukan tubuhnya saking keponya. Tapi Kunyit dengan cepat mempelototinya hingga terpaksa Kade harus meluruskan duduknya kembali. Ini benar-benar jadi masalah yang semakin serius. Umat Buddha tidak boleh membiarkan para Farang itu menindas kita. Guru Ciprakao tetap tenang mengingatkan semua orang bahwa apa yang akan terjadi pasti akan terjadi. Kade ikutan nimbrung, dia setuju dengan guru Ciprakao. Semua orang sontak berpaling menatap Kade. Rung penasaran maksudnya memangnya apa yang akan terjadi. Kade bicara soal dia mengetahui sesuatu dan lain hal. Segalanya Luang Ru. Saat itu terjadi tak ada seorang pun yang bisa menggantikannya. Segalanya Kunpi tanpa perkecualian. Sebelum pertemuan ini berakhir, guru Ciprakao menyarankan Petraca untuk menyuruh Luang Sorasuk kembali dari Bangkok dan pergi ke Jayamaya Wat Tusit, ibu susuan raja, untuk mendapatkan pengampunan raja melalui Jayamaya Wat Tusit. Mereka merasa raja sangat menyayangi dan percaya pada Falcon. Jangan salah menilai raja, beliau sangat menyukai ilmu pengetahuan tapi beliau benci dengan tipu muslihat. Tidak usah berpikir terlalu berlebihan. Masalah Luang Sorasuk itu anak siapa, mereka semua mengetahuinya di dalam hati mereka. Dalam perjalanan keluar, guru Ciprakao tiba-tiba menatap gelangnya Kade dan mengingatkan Kade untuk tidak melepaskannya.
Sepertinya ada yang tersembunyi di balik gelang itu. Baik, apa Anda benar-benar akan pergi? Anda tahu apa yang akan terjadi, bukan? Aku sudah bilang apapun yang akan terjadi, pasti akan terjadi. Guru Ciprakao meyakinkan Kade untuk tidak khawatir ataupun takut. Pordet tidak akan bisa dilukai dengan mudah. Sekali mereka ditakdirkan sebagai pasangan, takkan ada apapun yang bisa memisahkan mereka. Buktinya, biarpun ada bahaya yang menghadangnya, Kade tetap bisa hidup kembali. Guru, saya ingin tahu bagaimana saya meninggalkan tempat itu untuk hidup di sini, bisik Kade. Pria itu menasbihkan dirinya untukmu, dan dengan kekuatan cinta yang dia miliki untukmu, dengan keinginan adikmu Maying Karakade yang ingin kau membantunya, dan juga mantra bulan yang suci, semua dharma dan karma itu adalah yang mendorongmu untuk terlahir kembali di tempat ini, di tubuh Maying ini 4 tahun yang lalu. Dia menasbihkan dirinya untukku. Bupaya Saniwat, takdir cinta yang membawamu kemari. Di dimensi kehidupan ini, kau mati saat masih bayi, karena itulah kau harus kembali untuk menjadi belahan jiwa bagi pria yang harus selalu kau temui di setiap kehidupan. Bahkan sekalipun karma merintangi, tapi itu tidak akan memisahkan kalian berdua. Karena Bupaya Saniwat. Oh, saya mengerti. Ia menasbihkan dirinya demi mengirimku kemari agar aku bisa bersama dengannya, bukan? Bisik Kade. Guru Ciprakao terkekeh membenarkannya lalu pamit pergi. Pordet ikut keluar untuk mengantarkannya, tapi saat dia kembali, dia malah mendapati Kade sedang mesem-mesem gaje. Siapa pria itu? Sewot Pordet yang tadi mendengar percakapan mereka. Kade diam saja, tapi Pordet terus menuntutnya. Terpaksalah Kade harus mengaku pria itu bernama Rengrit, temannya. Dia menasbihkan dirinya untuk membawamu kemari. Kade mengiyakannya. Pordet menduga kalau pria itu pastilah memiliki wajah dan nama yang persis dengan Reng. Makanya Kade cepat akrab dan bertingkah aneh terhadap Reng. Malam harinya, Prik membisikkan sebuah gosip besar pada Kade. Gosip tentang Maria yang sekarang pergi meninggalkan Falcon. Dia bahkan sudah mengangkati barang-barangnya dan pindah kembali ke rumah ayahnya. Tapi Kade rasa sebentar lagi juga Maria akan baikan dan balik ke suaminya. Aku tidak perlu Puek ikut campur dalam bahasa modern. Falcon sedang berbincang bersama orang-orang Prancis yang salah satunya adalah Jenderal Desfrages. Kade tiba-tiba datang saat itu dengan membawa Maria. Dia berhasil membujuk Maria walaupun Maria masih tampak sangat enggan pulang ke rumah itu. Falcon kontan senang melihat istrinya kembali dan langsung menggenggam erat tangannya. Tapi Maria tetap dingin padanya dan memberitahu suaminya kalau dia kembali karena Kade yang menyuruhnya, dan Kade ikut datang kemari karena mencemaskannya. Falcon pun langsung berterima kasih pada Kade. Tidak masalah, aku tahu kalau kau sangat mencintainya. Itu benar, aku sangat menyesal, Tongkip Ma. Aku sungguh-sungguh minta maaf, ucap Falcon lalu mengecup tangan Maria. Kalau kau mencintainya, maka jangan menyakitinya lagi. Aku tidak akan membantumu bicara lagi. Begitu kedua wanita itu pergi, Falcon sontak membentak Desfrages untuk tidak bicara di hadapan wanita itu karena dia mengerti bahasa mereka. Tapi dia keluar dari sana dengan gelisah, maka begitu sudah cukup jauh, Kade langsung menyeret kedua pelayannya untuk bersembunyi di balik pohon. Dia memberitahu mereka kalau dia mau menyelidiki sesuatu, langsung menggeser gelangnya dan memperlihatkan tali suci yang disembunyikannya di balik gelang itu, lalu mulai merapalkan mantra tak terlihat pemberian Guru Ciprakao. Kedua pelayan sontak cemas melihat itu dan langsung celingukan ke belakang, takut ada orang yang lihat. Tapi saat mereka berbalik kembali, Kade sudah menghilang yang jelas saja membuat dua pelayan cemas dan ketakutan. Kade dengan cepat kembali ke rumah itu dan mendengarkan pembicaraan mereka tentang pasukan Perancis. Meskipun begitu, 1000 pasukan lainnya akan cukup untuk menyerang pasukannya Jauva, Apaitot, dan Opera Petracha. Sekarang ini Raja Siam sakit-sakitan terus dan tidak mengurus politik. Rencana yang kita susun harus segera dilaksanakan, ujar Falcon. Kalau begitu, akan kukirim 50 prajurit untuk melindungimu lalu membawamu kembali ke benteng di Bangkok. Kirim saja pesan padaku. Terima kasih. Kau melakukan ini demi Raja Louis dan Prancis. Falcon tiba-tiba berteriak menyadari sesuatu yang aneh. Dia mengedarkan pandangannya dengan kebingungan, tapi dia mencium wangi wanita Siam yang entah dari mana asalnya. Kade sontak panik mendengar itu dan berniat pergi dari sana sebelum ketahuan, tapi dia tidak hati-hati dan jadilah dia menyenggol vas bunga dan terjatuh bersama vas itu. Jenderal Desfrages refleks melepaskan tembakan ke arah vas itu. Untuk saja pelurunya meleset dan Kade berhasil menahan suaranya. Ada seseorang, tapi aku tidak melihat siapapun, heran Jenderal Desfrages. Pordet tiba di tempat Kade menghilang dan langsung teriak-teriak memanggil Kade. Awalnya tidak ada reaksi, tapi tiba-tiba dia teriak ke belakang hingga dia terduduk di balik pohon. Kade lalu menampakkan diri di hadapannya. Heran melihat Pordet di sini, Kade menduga kalau dia pasti dikasih tahu Pin dan Yam. Apa kau sadar apa yang sedang kau lakukan? Omel Pordet.
Maaf, aku salah. Tapi yang tak disangkanya, Pordet tiba-tiba mengeluarkan sebilah keris yang kontan membuat Kade ketakutan. Apa Pordet mau membunuhnya? Pordet justru mengarahkan keris itu ke lehernya sendiri yang jelas saja membuat Kade makin panik. Pordet mengancam Kade untuk berjanji tidak akan melakukan hal berbahaya seperti ini lagi atau dia akan membunuh dirinya sendiri. Aku janji tidak akan melakukan itu lagi dan membahayakan diriku sendiri. Tolong turunkan itu, kau berdarah. Asal kau tahu saja, saat aku mendengarmu merapal mantra itu untuk masuk ke sana, aku hampir saja mati di tempat. Kalau sampai ada sesuatu yang salah, nyawamu bisa terancam. Kade akhirnya berhasil menjauhkan keris itu dari leher Pordet lalu menekan lehernya yang berdarah dengan sapu tangan. Tapi Pordet bahkan tak mempedulikan lukanya sendiri dan menggenggam tangan Kade. Dia mengerti kalau Kade itu pemberani, dia jauh lebih berani daripada pria dan melakukan hal-hal yang biasanya tidak dilakukan oleh seorang wanita. Tapi dia juga tidak pernah mendengar siapapun yang mencoba menghentikannya. Dia hanya diam sebentar sebelum kemudian bikin ulah lagi. Apakah dia lupa kalau di sini dia hanya punya satu nyawa? Dan sekarang hidupmu terikat dengan hidup orang lain. Kalau sampai terjadi sesuatu padamu, aku tidak akan bisa hidup. Lebih baik aku saja yang mati lebih dulu. Kade sontak menangis mendengarnya. Dia sungguh menyesal. Dia janji tak akan pernah melakukannya lagi. Pordet pun langsung menarik Kade ke dalam pelukannya dan mencup lembut kening dan pipi Kade. Pordet kaget dibuatnya lalu dengan canggung bertanya, apa kau bisa berciuman seperti orang Prancis? Kade mengangguk lalu menutup matanya. Pordet pun mendekat dan mencium Kade. Tapi saat dia berusaha menarik Kade mendekat, dia menekan lengan Kade agak keras yang kontan membuat Kade berjengit kesakitan. Ternyata pelurunya Desfrages tadi menggores lengannya Kade dan dia baru saja menyadarinya sekarang. Tembakan Jenderal Desfrages sangat hebat hingga kekuatan peluru itu membuatku kehilangan keseimbangan. Untung saja aku menutup mulutku, jika tidak mereka pasti akan melihatku. Tapi aneh sekali kenapa pelurunya tidak menembus kulitnya. Saat itulah Pordet baru sadar kalau tali suci di tangan Kade menghilang entah kemana. Dan hal itu sontak membuat Pordet ngomel-ngomel lagi memarahi Kade. Kalau bukan karena tali suci pemberian guru Ciprakao, kau pasti akan terkapar mati di rumah Praya Wicayan sana. Kau lihat kan sekarang betapa buruknya perbuatan sembronomu ini. Manta tak terlihat itu hanya digunakan untuk melarikan diri dan bukannya untuk membahayakan diri sendiri seperti ini. Kalau saja Kade tidak keluar tepat waktu, konsekuensinya akan jauh lebih buruk daripada ini. Aku janji aku tidak akan melakukannya lagi, tolong percayalah padaku. Begitu mereka pulang, kedua pelayan Kade membuatkan obat untuk mengobati luka lengan Kade. Pordet yang cemas dan gelisah langsung saja masuk ke dalam dan kontan membuat dua pelayan panik memintanya untuk menunggu di luar. Pordet menolak dan ngotot mau tetap di sini walaupun dia tetap bersikap sopan dengan memalingkan wajahnya. Dia bahkan tidak sabaran saat kedua pelayan kelamaan mengobati Kade. Setelah Pordet pergi, Kade langsung membuka buku jurnalnya dengan galau. Sejarah memang menyebutkan Falcon berhasil membujuk Jenderal Desfrages untuk mengirim pasukan ke Lapo, tapi tidak ada catatan terjadinya perang. Karena pada akhirnya pasukan itu tidak pernah datang, karena itulah Kade memutuskan untuk tidak memberitahu Pordet tentang apa yang dia dengar. Jika dia bilang-bilang, maka peperangan yang tak pernah terjadi mungkin saja malah akan terjadi. Januar dan Rum bersiap untuk tidur. Januar bertanya-tanya akankah dia melahirkan sebelum hari pernikahan Pordet dan Kade. Dia tak enak kalau orang lain memandanginya nanti. Tapi tiba-tiba Januar merasakan sakit yang luar biasa di perutnya yang kontan membuat Rum ketakutan sekaligus bahagia karena buah hati mereka akan lahir. Beberapa hari kemudian, Kunyi gelisah. Sudah beberapa hari Januar melahirkan dan pernikahan Kade tinggal menunggu hari. Tapi sampai sekarang Kade masih saja belum luluran untuk acara pernikahannya. Kade sendiri masih terus sibuk mencatat buku jurnalnya saat Prik berusaha membujuknya untuk luluran. Dia jelas menolak luluran sekarang karena harus menuangkan apa yang ada di kepalanya. Takutnya lupa kalau ditunda. Kemudian Prik berusaha membujuk Kade. Bujukan Prik sukses, Kade hanya mengalah dan meninggalkan tulisannya. Tibalah saatnya acara lamaran Kade. Setelah kedua calon pengantin bersujud pada Petrarca, Kunban mewakili pihak keluarga Kade menghitung uang mahar dari keluarga Pordet yang cukup banyak. Setelah itu, para tetua mulai memakaikan tali gelang di masing-masing tangan kedua calon pengantin sambil memberi mereka petua. Malam harinya, Januar menemani Kade tidur. Kade tampak begitu bahagia sambil melamun menatap bulan. Januar sampai tidak tahan untuk menggodanya. Hari pernikahan pun tiba. Prik heboh memberi perintah sana-sini. Sementara si pengantin wanita sedang didandani dengan berbagai macam perhiasan emas di seluruh tubuhnya sampai tangannya penuh dengan gelang-gelang emas besar-besar. Pengantin pria datang tak lama kemudian dan setelah kedua pengantin melakukan serangkaian prosesi, biksu memberkati mereka dengan menciprati kedua pengantin dan tamu lainnya dengan air suci. Acara pernikahan itu selesai malam harinya. Kedua pengantin pun masuk ke kamar pengantin dan duduk di ranjang pengantin mereka dengan gugup.
Pordet langsung menyodorkan sebuah wadah perhiasan yang di dalamnya berisi aksesoris rubi-rubinya Kade yang dulu rusak. Aku memperbaikinya untukmu. Saking senangnya, Kade sontak memeluk Pordet erat-erat lalu mengecup pipi Pordet. Terima kasih. Pordet lalu membantu mengalungkan aksesoris itu di baju Kade. Kemudian Pordet dengan lembut mendekatkan Kade padanya lalu mencium bibirnya. Cesit.